Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ima Ismatul. Aku adalah mahasiswa dari STIT Manggala, Prodi Ekonomi Syariah semester 1 dengan NIM 25260-2005. Di video kali ini kita bakalan bahas topik yang kelihatannya kayak berat, tapi tenang, gak bakalan seberat nungguin chat dari dia. Yap, kita bakalan ngobrol santai tentang demokrasi dan partisipasi publik, yang dimana topik ini adalah sebagian dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tapi jangan langsung mikir kalau ini semua tuh cuma soal pemilu atau cuma soal politik yang bisa bikin kita pusing. Karena tanpa kita sadari, kita tuh sering banget hidup dalam praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam lingkungan kita. Oke, dimulai dari yang paling basic dulu. Jadi, demokrasi secara sederhananya adalah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi, artinya apa? Jadi, rakyat memiliki hak untuk berpendapat, memilih, dan menentukan keputusan. Contoh yang paling deket nih, kalian pernah gak sih milih ketua kelas? Nah, itu tuh pasti semua orang memilih. Semua suara dihitung. Dan yang menang itu ya yang suaranya paling banyak. Nah, itu tuh adalah contoh kecil dari demokrasi. Bedanya kalau kita sebagai warga negara tuh bukan memilih ketua kelas, tetapi memilih pemimpin kita. Lalu selanjutnya, di dalam demokrasi itu terdapat beberapa prinsip. Jadi yang pertama tuh ada kedaulatan rakyat. Artinya apa? Artinya pemerintah bekerja untuk melayani masyarakat, atau untuk masyarakat gitu ya. Jadi bukan sebaliknya. Lalu yang kedua adalah kebebasan dalam berpendapat. Jadi, kita boleh ngomong, boleh berpendapat, boleh memberikan kritik, asalkan sopan dan bertanggung jawab. Jadi, jangan asal julid aja gitu ya. Itu mah beda cerita. Yang ketiga ada musyawarah dan mufakat. Misalkan kita lagi diskusi kelompok, nah, terus ada perbedaan pendapat. Nah, itu tuh pasti akan didiskusikan kembali sehingga menghasilkan jalan tengah dan jalan yang terbaik. Itu adalah contoh dari musyawarah dan mufakat. Selanjutnya kita masuk ke partisipasi publik. Apa itu partisipasi publik? Partisipasi publik itu adalah keterlibatan kita sebagai warga negara dalam kehidupan bersama. Jadi, partisipasi publik itu adalah inti dari demokrasi itu sendiri. Contoh kecilnya misalkan ikut pemilu, ikut rapat RT, atau sesimpel dengan kerja bakti. Nah, itu tuh termasuk ke dalam contoh partisipasi publik. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak, aku mah gak peduli sama politik, tapi tiap pencoblosan atau pemilu tuh dia selalu ikut serta. Nah, itu mah sama aja bohong. Biar makin kebayang nih, aku kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di lingkungan rumah kalian tuh ada rencana mau pasang wifi atau pasang CCTV. Nah, itu tuh pasti warga dikumpulin, didiskusiin bareng-bareng, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, itu tuh diskusinya termasuk ke dalam contoh dari demokrasi, sedangkan keterlibatan warganya termasuk ke dalam contoh partisipasi publik. Atau di kampus nih, misalkan ada forum mahasiswa, lalu mahasiswa berpendapat. Nah, itu tuh bisa termasuk ke dalam contoh dari demokrasi dan partisipasi publik. Jadi, demokrasi itu gak jauh-jauh dari hidup kita. Gak cuma ada di TV atau pas pemilu aja. Tapi selalu ada praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kita dan di lingkungan kita. Kenapa sih demokrasi dan partisipasi publik itu penting untuk dibahas? Karena tanpa partisipasi dari masyarakat, kebijakan tidak akan sesuai dengan kebutuhan kita. Suara rakyat bisa gak kedengeran, dan yang paling parah tuh kekuasaan udah disalahgunain. Ibaratnya gini deh, kalau kita diem aja terus berharap kalau semuanya akan baik-baik aja, itu kayak kalian lapar, terus kalian gak ikhtiar cari makanan. Emang kemungkinan ada yang ngasih, tapi kemungkinan itu sangatlah kecil. Ya, begitu. Jadi, kesimpulannya, demokrasi itu adalah sistem, sementara partisipasi publik itu adalah nyawanya. Semakin kita banyak berpartisipasi, semakin baik juga demokrasi di lingkungan sekitar kita. Dan partisipasi publik itu gak harus besar. Yang penting kita peduli dan bertanggung jawab. Semoga setelah nonton video ini,
kita gak cuma paham soal teori, tapi juga sadar kalau suara kita tuh sebenarnya sangat-sangat berharga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Ima Ismatul, sampai jumpa lagi.